Kenapa baru kali ini ya saya tertarik untuk memberikan ini kepada kamu? Ini kita bahas nih. Ini menarik sesuai kenyataan banget. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Seperti yang sudah kita sering pelajari ya teman-teman, bahwa di Pagar Kehidupan itu ilmu tuh emang banyak banget. Tapi percaya atau enggak, setiap video yang tampil di beranda kamu atau menarik mata kamu untuk ditonton nih, salah satunya seperti video ini mungkin, itu petunjuk dari Tuhan loh, yang sesuai banget dengan permasalahan yang sedang kamu alami. Nah sekarang yuk, tanpa banyak basa-basi, saya tertarik banget untuk membagikan ilmu ini. Dan saya juga bingung ya, kenapa baru kali ini saya memberikan materi yang emas seperti ini. Kita langsung bahas nih. Jadi ini terinspirasi seperti biasa, kalau materi kisah Quora saya terinspirasi selalu dari pertanyaan orang-orang yang bertanya di aplikasi Quora teman-teman. Salah satu bunyi pertanyaannya begini nih. Kenapa diri saya merasa selalu tidak bahagia? Padahal saya tahu bersyukur itu harus, tapi kenapa ya selalu bersyukur itu susah? Nah, ini menarik nih. Jujur deh, jujur aja ya. Apa yang saya katakan barusan, itu relate banget nggak dengan kamu? Pernah nggak diri kita nih, diri kamu, merasa tahu sih bahwa kita tuh harus bersyukur gitu ya. Tapi entah kenapa bersyukur itu susah. Sebenarnya salah nggak sih? Kalau bagi saya, jawaban saya tidak salah sama sekali. Betul, diri kita, diri kamu susah bersyukur nih. Padahal tahu itu benar, harusnya kita bersyukur gitu ya. Bagi saya, ketidakbisaan kamu dalam bersyukur itu normal banget. Saya bilang, saya ulangi, itu normal banget. Loh mas, bentar mas. Kok bisa dibilang normal? Kan biasanya kalau saya ngomong kayak gini, saya tuh disuruh bersyukur mulu mas, sama teman saya, sama keluarga saya, sama orang-orang yang saya ajak ngomong. Ini baru Mas Aryan nih yang berani bilang bahwa ketidakbisaan saya dalam bersyukur itu normal mas. Kok bisa dibilang normal mas? Nah ini yang saya jawab nih. Dengerin, ini mas nih. Teman-teman, kita tuh jadi susah bersyukur, tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Karena kita merasa bersyukur itu harus. Saya ulangi ya, perkataan saya ini daging banget, tolong kamu resapi betul atau tidak dengan hidup kamu nih. Kita nih, diri kamu yang luar biasa hebat ini, jadi susah bersyukur, tahu nggak kenapa? Kita jadi susah bersyukur gara-gara kita merasa bersyukur itu harus. Betul apa tidak? Semua yang diawali dengan kata harus, itu jadi berat loh. Bener? Coba kita renungkan, betul nggak nih perkataan saya? Kalau saya bilang, kamu bisa. Enak nggak? Enak. Tapi kalau saya bilang, kamu harus bisa. Rasanya jadi berat. Betul? Ini menarik nih, kita coba-coba lagi ya, ini seru nih. Ceritanya diri kamu lagi mau presentasi nih. Biasanya kalau kita mau presentasi, jadi grogi banget tuh kenapa sih? Bener, karena di dalam pikiran kita ada suara hati yang berkata, saya harus bisa, saya harus mampu memberikan apa yang mereka mau, saya harus ini, saya harus itu. Apa yang terjadi? Semuanya jadi terasa berat, akibatnya kamu jadi makin grogi. Bahkan maaf ya, mungkin beberapa kali kamu pernah jadi salah ngomong gara-gara pikiranmu tidak pernah bisa berhenti untuk mengatakan harus ini, harus itu. Sadar gak? Nah itu yang saya maksud teman-teman. Ilmu yang ingin saya bagikan kepada kamu di hari ini sederhana tapi emas banget. Kesalahan kita sebagai manusia, bahkan kesalahan saya juga kok dulu. Saya itu selalu menggunakan kata harus sebagai dasar motivasi. Padahal kata harus itu bukannya jadi motivasi, malah bikin kita kalau nggak hati-hati jadi depresi, betul apa tidak? Coba aja, kamu berkata deh, saya harus nikah. Wah, stres banget ya nggak sih? Tapi kalau kamu berkata, saya mau nikah, nggak stres tuh rasanya? Ya nggak? Kalau misalnya kamu berkata, saya harus move on, wah stres, betul? Tapi begitu kamu ganti kalimatnya jadi, saya mau move on, kayaknya lebih enteng gitu. Bener nggak? Coba kita tes lagi ya. Misalnya saya suruh kamu sekarang untuk bisa menghafalkan sebuah angka secara acak, ya. Saya ingin menyebutkan angka acak, saya minta tolong kamu apalin angka ini ya. Coba, siap? Saya akan menyebutkan angka nih, angka saya acak banget. Dengerin.
260586. Saya ulangi, 260586. Saya ulangi, 260586. Nah sekarang, saya paksa kamu harus bisa menyebutkannya lagi. Coba sebutin. Wah, jadi lebih tertekan, tapi mungkin beberapa di antara kamu bisa nyebutin. Nah sekarang kita coba lagi deh. Saya akan uji coba lagi. Sekarang saya akan menyebutkan kalimat acak lagi atau angka acak lagi, tapi ada bedanya nih. Bedanya di mana? Dengerin ya. Angka acaknya adalah 270395. Saya ulangi, angka acaknya adalah 270395. Sudah? Nah sekarang, kalimat perintah saya dengerin baik-baik. Saya mau kamu ucapkan angka yang saya katakan tadi. Rasanya gimana? Kalimat perintah saya tanpa kata harus membuat kamu tuh kayak lebih rileks, lebih tenang. Gak ada tekanan, gak ada beban. Itu loh maksud saya teman-teman. Ini kesalahan kita dan tidak ada yang mengajarkannya. Tidak ada yang memaksa kita harus kok. Justru penggunaan kata harus ini, itu loh sumber masalah kita. Itu loh sumber masalah kamu, sadar tidak? Coba sekarang ingat-ingat masalah apa yang sedang kamu pikirin belakangan ini. Ingat masalah apapun itu. Benar nggak di balik masalah itu ada kata harus kan yang bersembunyi? Saya harus melunasi hutang piutang saya sebelum. Saya harus menikah karena saya sudah berumur. Saya harus lulus karena. Saya harus begini karena. Betul nggak? Mas, sebentar mas. Saya agak nggak setuju nih mas. Kenapa? Bukannya kalimat harus itu memotivasi mas. Jadi bikin saya tuh kayak apa ya mas ya. Jadi seolah-olah tuh tertekan tapi secara positif kan mas. Bener nggak? Soalnya kalau nggak ada kata harus kita jadi males. Oke, sekarang saya tanya balik. Bagi diri kamu yang berkata bahwa kata harus itu memotivasi, membuat kamu jadi kayak kena booster gitu ya untuk mencapai tujuan kamu. Sekarang saya tanya. Dari pengalaman diri kamu sendiri. Pengalamanmu ya, bukan pengalaman orang. Penggunaan kata harus lebih banyak bikin kamu termotivasi secara positif kah atau tertekannya kah? Jujur apa adanya, jawab. Kalau jujur apa adanya, semua orang yang saya tanya begini, semua loh ya, bukan sebagian besar. Semua bilang, iya sih, bener. Saya lebih banyak tertekannya mas daripada termotivasinya. Kenapa? Karena penggunaan kata harus ini membuat kita seolah-olah diperintah sama atasan yang tidak peduli sama kita. Harus, aduh berat mas. Ya nggak? Nah sekarang saya akan memberikan kamu bagaimana cara menyusun kalimat yang seizin Tuhan insya Allah bisa membuat kamu jadi lebih mudah. Mudah untuk bersyukur, mudah untuk mencapai tujuan dengan cara yang masuk akal. Mau ya? Oke, saya ajarkan bagaimana cara kamu menyusun kalimat motivasi yang benar. Ini nih caranya. Dengerin baik-baik, dihafalin boleh, dicatat boleh. Nih caranya. Pertama, aturan utamanya tidak boleh menggunakan kata harus. Ingat ya, tadi kita udah membuktikan bahwa kata harus itu memang memotivasi kadang-kadang, tapi lebih banyak membuat diri kita tertekan. Oke, sama-sama kita sepakat tidak boleh menggunakan kata harus. Yang kedua, ganti kata harus tadi dengan kata atau kalimat bisa karena aku diizinkan Tuhan. Nah, gampang kan? Jadi ganti kalimat harus teman-teman dengan sebuah kalimat bisa karena aku diizinkan Tuhan. Kita uji coba ya. Siap ya? Oke. Tadi berkata begini. Kalimat yang bikin stres salah satunya adalah ketika kamu udah berumur berapa gitu ya. Menurut kamu udah cukup matang tapi belum ketemu jodoh, kamu jadi stres, ternyata gara-gara di otak kamu berkata, aku harus menikah. Wah, sekarang ganti kalimat harusnya atau kata harusnya dengan bisa karena diizinkan Tuhan. Oke, siap ya? Aku bisa karena diizinkan Tuhan untuk menikah. Wah, saya ulangi ya. Kan biasanya kalimatnya aku harus menikah gitu kan. Kata harusnya diganti. Aku bisa karena aku diizinkan Tuhan untuk menikah. Coba sekarang, enak gak dengernya? Jujur, kita coba lagi.
Biasanya kamu sebelum presentasi berkata begini, aku harus bisa berpresentasi, aku harus bisa bicara lancar, aku harus bisa menjual profit atau target ini, aku harus bisa mencapai goal aku, menjual produk ini. Sekarang ganti kalimatnya ya, ganti kalimat harusnya menjadi bisa karena diizinkan Tuhan. Siap? Begitu mau presentasi kamu katakan, aku bisa karena diizinkan Tuhan untuk menjual produk ini kepada mereka. Enak gak? Enak ya. Aku bisa karena diizinkan Tuhan untuk berbicara lancar hari ini kepada mereka. Enak gak? Enak. Lagi, aku bisa karena diizinkan Tuhan hari ini mencapai goal aku dalam presentasi ini. Enak gak sih? Coba kamu ucapin deh. Kalau gak percaya coba kamu tes ya. Kamu harus ngetes. Diri kita harus ngetes nih kalau pagar kehidupan. Gak bisa cuma dihafalin, oke? Bisa atau enak? Enak gak nih rasanya nih? Coba ya. Kita coba lagi pakai kalimat apa nih? Biasanya kalimatnya aku harus melunasi hutang piutang. Ganti. Aku bisa seizin Tuhan melunasi hutang piutangku. Enak gak tuh? Enak gak coba? Coba lagi deh, ayo kita coba lagi. Biasanya kamu yang masih kuliah nih berkata, aku harus lulus kuliah dengan IPK sekian. Sekarang ganti kalimat harusnya. Aku bisa karena diizinkan Tuhan untuk lulus kuliah dengan IPK sekian-sekian. Enak loh. Nah ini kalimat yang benar untuk memotivasi diri kita sendiri. Motivasi itu bukan dengan cara bikin orang stres. Motivasi itu justru harus bikin orang tenang dan damai dulu, bener nggak? Iya kan? Ini loh, akhirnya saya menemukan sebuah momentum membagikan ilmu emas kepada kamu nih sekarang. Jadi saya ulangi lagi perkataan saya di depan saya tadi ya, bahwa apapun video yang kamu tonton, termasuk video ini adalah petunjuk Tuhan buat kamu loh. Jadi kalau diri kamu selama ini stres, bingung gitu, ngapain ya saya kok gini mulu, saya kok depresi terus. Nah, jadikan video emas ini sebagai jawaban dari Tuhan untuk kamu. Lakukan ini deh. Ini sudah bisa menolong banyak orang termasuk diri saya sendiri loh. Hal ini sederhana tapi daging banget. Benar kan? Lakukan ya. Semoga ini menolong kamu. Kalau kamu suka banget dengan video ini, silakan ketikkan aku suka banget video ini di komentar dan berikan juga dengan seizin Tuhan. Dengan seizin Tuhan saya mohon kepada kamu berikan jempol ke atas bagi video ini kalau kamu suka. Dan bagikan juga video ini dengan mengklik tombol bagikan kepada siapapun teman-teman kamu, terutama yang ada di grup WhatsApp tuh. Supaya mereka tahu, oh ada loh video seperti ini dan ini yang saya butuhkan. Masih ada saya teman-teman, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.